Panas sekali. Kenapa aku bisa ada di sini? Siapa itu? Tuan, Anda baik-baik saja? Lepaskan aku. Tolong aku. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Para hadirin sekalian, selamat siang. Ini adalah pengumuman dari bandara. Atas nama Maskapai Hengsin, saya menyambut seluruh karyawan untuk menghadiri acara perjodohan tahunan. Mami, banyak sekali paman tampan. Bisakah Mami mencarikan satu untuk jadi papinya Hang Bao? Hang Bao, jangan khawatir. Mami sudah meminta Tante Luoning untuk meninjau ulang CV-nya dengan cermat. Dan hari ini sudah membuat janji untuk bertemu langsung dengan pilot paling tampan. Tenang saja, aku pasti akan mencarikan papi tampan untukmu. Untuk datang ke rapat orang tua di sekolah. Anda Nona Jiang Xingyu, bukan? Saya adalah teman kencan Anda hari ini. See you soon. Ini pilot tampan itu. Mami pasti tidak mengikuti persyaratan sekolah untuk mengunduh aplikasi anti penipuan. Tuan Xie, Anda dan foto ini. Perbedaannya besar sekali. Ini saya saat mabuk, dalam keadaan bermimpi. Jangan terlalu terobsesi ya, nanti mudah jatuh cinta. Mengenai situasi Anda, saya juga sudah tahu. Hamil sebelum menikah, pekerjaan Anda juga yang terendah di bandara ini. Sebagai teknisi, tidak sepadan dengan saya yang seorang eksekutif. Memang kurang sedikit, tapi tidak apa-apa. Asalkan kamu membuang anak haram ini dan berjanji untuk memberiku lagi 3 putra gemuk. Uang mahar, aku bisa menaikkannya menjadi 18.888.000 rupiah. Tuan Xi, anakku bukan anak pria liar. Tolong bicaralah dengan hormat. Hang Bao, ayo pergi. Kamu mengajakku kencan buta, berarti kamu setuju untuk menikah denganku. Ayo kita daftar pernikahan. Ayo Lepaskan pergi. ibuku. Hang Bao. Tuan muda, Nyonya besar berpesan, Anda harus menghadiri acara perjodohan hari ini. Minggir. Li, Ci, Yan. Anak nakal, kamu benar-benar hebat. Keluarga Li hanya memiliki satu anak tunggal selama 18 generasi, mempunyai keturunan memang sulit. Kamu sudah 30 tahun, jika tidak segera menikah, nanti seluruh harta kekayaan ini akan diwariskan kepada siapa? Ibu, aku sedang sibuk kerja. Tidak punya waktu. Tubuhku ini sudah tidak kuat lagi. Jika kamu masih punya sedikit rasa bakti, dalam 3 hari, bawakan aku cucu laki-laki. 3 hari? Aku tidak mungkin Ikut menculik aku. anak di bandara. Cepat. Jangan tarik aku. Lepaskan aku. Hang Bao. Paman tampan, apakah paman sudah menikah? Kalau belum, bisakah paman menjadi ayah? Hang Bao, kamu tidak apa-apa. Mami, aku tidak apa-apa. Lihat, aku bahkan membantu mencarikanmu suami yang tampan. Memang tampan sekali. Tapi, mengapa aku merasa orang ini sangat familiar ya? Maaf ya, anak kecil tidak mengerti apa-apa, membuatmu melihat hal yang memalukan. Tidak apa-apa. Hang Bao sangat menggemaskan. Satpam bandara,
gaji 6 juta rupiah. Anak murahanmu sangat pandai memilihkan untukmu ya. Memangnya kenapa jadi satpam? Dia lebih tinggi darimu, lebih tampan darimu, jauh lebih baik daripada penipu yang hanya mengandalkan editan foto. Apa ganteng doang bisa jadi uang? Jiang Xingyu, ku beritahu, aku adalah eksekutif di grup penerbangan. Gajiku puluhan miliar rupiah setahun. Lihat kan, setelan ini. Satpam bodoh seperti dia bekerja seumur hidup pun juga tidak akan mampu membelinya. Kemeja yang dikenakan tuan muda kami adalah rancangan khusus dari desainer utama Dior. Senilai lebih dari puluhan miliar rupiah. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Memangnya kenapa kalau udah punya uang? Uang bukan segalanya. Kamu punya uang pun tidak bisa membeli pernikahan dan cinta. Kamu seorang teknisi yang setiap hari di pabrik kotor itu. Apa hakmu berbicara tentang cinta denganku? Jiang Xingyu, ku beritahu. Sekarang aku sebagai eksekutif memerintahkanmu. Segera ikut aku untuk mendaftarkan pernikahan. Jika tidak, aku akan memecatmu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1041, setiap orang memiliki hak kebebasan menikah. Kamu tidak berhak memaksanya. Jangan banyak bicara di sini. Dasar satpam busuk. Kalau berani ikut campur lagi, aku akan membereskanmu juga. Terus-terusan memanggilku satpam busuk. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Bagus sekali, Om Tampan, kamu hebat. Satpam busuk. Berani-beraninya kamu memukulku? Kenapa kalian masih bengong berdiri? Tangkap dia. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Kalau tidak, sebaiknya kamu pergi dulu. Jangan sampai aku menyusahkanmu lagi. Aku tidak apa-apa. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Satpam-satpam ini, kenapa mereka mematuhimu? Ah, Mami, kau tidak paham? Om, satpam ini semuanya adalah saudara ayah. Saudara itu memang selalu membela yang saudara, bukan yang benar. Begitukah? jika Hang Bao bilang gitu, berarti memang begitu. Izinkanku memperkenalkan diri secara resmi. Namaku Li Qian. Umurku 30 tahun. Aku kerja di perusahaan penerbangan ini. Aku belum pernah pacaran, juga belum pernah menikah. Di rumah ada ibuku. Aku anak tunggal. Tabunganku 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah? Ya sudah, uang bukan masalah. Mamiku bernama Jiang Xingyu. Umurnya 28 tahun. Kalau kamu menikahinya, kamu bisa punya bayi yang hati lucu dan pintar seperti aku ini. Hang Bao, kencan buta mana ada yang seperti ini? Nah, bukan kencan buta. Baguslah kalau begitu. Aku kira kamu juga bercanda seperti anak kecil. Aku ingin menikahimu. Menikah? Tapi, Hang Bao, rapat orang tua 3 hari lagi. Bukankah kamu ingin mencari pilot tampan untuk jadi ayah? Sebenarnya, aku. Mami, pria kaya yang tidak bisa diandalkan. Aku hanya ingin Mami bahagia. Sudahlah. Jika aku mengungkapkan identitas asliku sekarang, mereka pasti akan ketakutan, kan? Tuan Li, aku setuju untuk menikah. Mohon sedikit lebih dekat. Bagus, kita pose lebih romantis lagi ya. Lihat ke kamera. Tidak kusangka, aku menikah kilat dengan orang yang baru sekali kutemui. Suamiku, bagaimana kamu bisa punya surat izin pilot? Sial. Bagaimana aku bisa menjatuhkan benda penting ini? Ini bukan punyaku. Ini milik Tuan Mudali. Aku adalah satpamnya. Oh, begitu ya? Aku jadi kaget. Tapi, kamu seorang satpam, selalu berpakaian rapi setiap hari. Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu adalah tuan muda dari keluarga mana. Ayah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya,
Ibuku dulu adalah yang pilot cantik. Dia demi aku. Baru dipindahkan menjadi teknisi. Juara 3 kali kompetisi pilot. 2 tahun berturut-turut, dinobatkan sebagai pilot terbaik. Jiang Xingyu, apa kamu yakin ingin meninggalkan karier yang cemerlang dan menjadi ibu tunggal? Direktur, maafkan aku karena mengecewakan kepercayaanmu. Tapi aku seorang yatim piatu. Anak ini adalah satu-satunya kerabatku. Aku harus melahirkannya. Karena kamu sudah membulatkan tekad, aku tidak bisa menghalangimu lagi. Profesionalismemu, kami sangat menghargainya. Jika kamu bersedia, kamu bisa dipindahkan ke tingkat dasar untuk terus menjabat. Meskipun ibu hanya bisa menjadi teknisi, dia tidak pernah menyerah pada mimpinya. Dan juga telah memperoleh banyak sertifikat. Besok adalah seleksi pilot untuk kuartal baru. Kamu sangat hebat. Bagaimana kalau kamu mencoba mengirimkan lamaran? Tapi, sudah 5 tahun, aku tidak terbang. Bagaimana mungkin Trans Global Airlines masih akan merekrutku kembali? Bagaimana kalau iya? Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Ayah benar. Ibu, Hang Bao mendukungmu. Baiklah, aku akan menuruti kalian. Ada resume dari Jiang Xingyu yang sudah terkirim ke emailmu. Kamu setujui saja. Benar-benar berhasil. Itu, aku. Aku berhasil. HRD sudah menerima resumeku. Selamat ya. Nanti malam. Aku traktir kalian makan. Anggap saja sebagai perayaan. Baik, kalau begitu hari ini kita boros sedikit. Naik taksi. Tidak perlu. Aku punya mobil sendiri. Kamu punya mobil juga. Jadi, satpam bisa sekaya itu. Suruh Lin mencari mobil yang lebih biasa. Ini terlalu biasa ya. Sayang, mobil ini bukankah terlalu jelek? Tidak kok. Menurutku ini bagus. Ayo. Ayo Go, go, go. berangkat. Luoning, bukankah kamu berjanji dengan yakin bahwa jika aku memberimu 400 juta rupiah, kamu bisa membuat Jiang Xingyu menikah denganku? Mana orangnya? Xingyu sudah kubuat, kehilangan kehormatannya. Tidak ada yang mau dengannya. Aku juga tidak tahu. Dia malah mencari seorang satpam rendahan untuk mempermalukanmu. Kamu juga menertawakanku, ya? Aku tidak, Tuan Xie. Jangan marah. Dia hanyalah seorang satpam rendahan. Anda adalah seorang eksekutif senior selama Anda menggerakkan jari. Apa Anda takut pada seorang Jiang Xingyu? Halo. Xie Sun, karena kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung, aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat? Apa? Dasar perempuan jahat, istriku pergi, pekerjaanku juga hilang. Penipu besar, kembalikan uangku. Maka biarkan aku mengurusmu sebagai ganti ruginya. Tuan Xie, istri pergi bisa dicari yang lain. Tapi Jiang Xingyu mempermalukanmu seperti ini. Apa kamu bisa menerima ini? Kenapa? Kamu punya cara untuk menghukumnya? Tentu saja. Orang yang tidak tahu mungkin akan berpikir kalian ayah dan anak kandung. Aku ini orang luar. Mami, kamu harus percaya pada Hang Bao. Pilihan Hang Bao tidak akan salah. Ngomong-ngomong, aku belum tahu siapa ayah kandung Hang Bao.
Bagaimana bisa aku tidur di kabin dengan orang asing? Jika masalah ini sampai tersebar, pekerjaanku bisa hancur. Aku tidak ingat. Malam itu terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat jelas orangnya. Bajingan itu mengganggu Mama. Seumur hidup ini, Hang Bao tidak akan pernah memaafkannya. Bukankah ini Jiang Xingyu? Dan anak haram yang dilahirkannya itu? Suamiku, apakah kau akan keberatan jika Hang Bao bukan anak kandungmu? Tidak kok. Aku sangat menyukai Hang Bao. Istriku, jangan khawatir. Aku akan bersamamu untuk merawat Hang Bao dengan baik. Akhir-akhir ini aku pasti sedang sangat beruntung. Sampai menemukan suami sebaik ini. Restoran ini pasti sangat mahal. Gajinya juga tidak banyak. Aku harus membayar tagihannya dulu. Suamiku, kalian makan duluan. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Baik, hati-hati ya. Jiang Xingyu, kau seorang teknisi dengan gaji 6 juta rupiah sebulan. Mampukah datang ke restoran barat mewah seperti ini? Itu bukan urusanmu. Aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kau seorang ibu tunggal. Penghasilanmu sudah tidak stabil. Jika kau boros seperti ini, bagaimana Hang Bao bisa sekolah nanti? Kau tidak perlu ikut campur urusanku. Aku sudah menikah sekarang. Mulai sekarang jangan lagi mengenalkanku pada penipu. Bagaimana bisa aku menipumu? Yesun umurnya memang sedikit lebih tua, tapi dia kaya dan berkuasa. Kau menikahi seorang satpam rendahan, lalu membawanya ke rapat orang tua murid. Apakah Hang Bao bisa merasa bangga? Giteka, Jiang Xingyu, sebagai seorang ibu, kau tidak boleh terlalu egois. Takutnya kau akan kecewa karena Hang Bao sangat puas dengan ayah pilihannya. Benar-benar keluarga yang bodoh, tidak tertolong lagi. Sudahlah, sekarang sudah tidak bisa diubah lagi. Jika kau tidak mau, ya sudah. Paman kedua dari suamiku adalah kepala TK. Mengingat kita pernah menjadi rekan kerja, aku akan berpesan padanya untuk lebih menjaga Hang Bao. Besok aku ada sedikit urusan, jadi kami tidak akan menghadiri rapat orang tua murid. Bagaimana? Aku mencarikanmu jodoh yang baik. Kau justru tidak mau. Sekarang menyesal ya? Kita pergi. Aku dengar Hang Bao adalah ketua kelas. Memiliki putra yang begitu hebat. Kita harus menghadiri rapat orang tua murid. Pria ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Dia adalah Tuan Muda Li. Dia satpamnya Tuan Li kan? Penampilannya lumayan lah. Tidak heran jika Jiang Xingyu lebih memilih menikah dengan penjaga keamanan daripada menikah dengan si Yesun. Kalau begitu, sudah sepakat ya? Sampai jumpa besok di TK. Jiang Xingyu, kau berani merusak rencanaku. Besok, aku akan membuat putramu di depan teman-temannya selamanya tidak bisa mengangkat kepala. Tuan Muda, suami Luoning adalah Ji Xiao. Ji Huaide pernah menjadi sopir ayah Tuan Muda. Sejak ayah Tuan Muda meninggal, dia memanfaatkan kesempatan untuk menguasai dewan direksi demi keuntungan pribadi, bahkan mendirikan TK penerbangan Hengxin sebagai tempat transaksi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selidiki pengeluaran keuangan TK selama bertahun-tahun ini. Baik, Tuan Muda. Sepertinya perjalanan ke TK ini pasti harus dilakukan. Aku jelas-jelas sudah memberitahu sebelumnya agar pemilik restoran memberi diskon 90%. Apa jangan-jangan ketahuan? Ada apa? Apakah restorannya terlalu mahal? Tidak. Suamiku, bagaimana kalau pertemuan orang tua murid besok? Aku dan Hang Bao tidak masuk saja? Ada apa? Aku diintimidasi tidak masalah. Tapi, aku tidak ingin Hang Bao juga merasa tidak nyaman. Mami jangan bersedih. Hang Bao tidak merasa tidak nyaman kok. Hang Bao punya Mami adalah anak paling bahagia. Jangan takut. Ada aku. Tidak ada yang akan mengintimidasi kalian. Ayo. Kita pergi pilih perlengkapan. Dengarkan baik-baik ya, Tuan Muda akan datang sebentar lagi. Dia berpesan, jangan mengungkapkan identitasnya. Baik. Tamu Selamat terhormat. Suamiku, gajiku, aku juga harus membayar uang sekolah Hang Bao. Tempat ini terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya. Ayo pergi.
Bener, Papa. Merampok itu ilegal. Anda bertiga sungguh beruntung. Hari ini adalah ulang tahun toko kami. Sebagai pasangan ke-99 yang penuh kasih memasuki toko ini, Anda bisa mendapatkan satu set pakaian keluarga gratis. Silakan. Rasanya ada yang kurang. Kukirimkan lokasinya padamu. Bawakan satu set pakaian pilot keluarga. Oh ya, cincin keluarga Xinghui juga dibawa. Tuan muda, itu pusaka keluarga Li. 10 menit. Pasangkan dengan bajunya. Wah, Ning, ini putramu masih kecil sudah tampan sekali. Sini Bibi peluk. Jangan sentuh aku. Jorok sekali. Maaf, putraku ada fobia tuman, tidak suka disentuh orang lain. Anak yang dibesarkan serba mewah memang begitu. Ning, brosnya ini terlihat sangat indah. Pasti tidak murah kan? Cuma ambil sembarangan dari lemari di rumah. Aku juga tidak ingat harganya. Bros ini adalah model terbaru dari Milan Fashion Week, mulai dari 6 miliar rupiah. Seorang anak kecil, aksesorisnya saja 6 miliar rupiah. Ning, keluargamu kaya sekali. Mengapa Jiang Xingyu belum datang? Orang tua yang hadir hari ini harus mengenakan pakaian formal. Dia seorang tukang reparasi. Mana punya uang buat beli baju? Jangan-jangan dia datang pakai seragam reparasi? Syukurlah aku tidak punya orang tua yang memalukan seperti itu. Ini istri pejabat yang gimana ya? Dan anaknya juga terlihat berkelas sekali. Bros yang dipakai anak ini ternyata adalah bintang kemuliaan. Bintang kemuliaan apa? Kelihatannya kalah jauh dibanding punya Ming Ming, pasti tidak bernilai. Dangkal. Bros ini berasal dari abad lalu, tahun 90-an. Ini adalah bros penerbangan pertama di dunia. Berhiaskan berlian 100%. Ini adalah lencana kehormatan, harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai? Bercanda apaan ini? Bros ini selalu dijaga oleh keluarga Li. Mungkinkah anak ini adalah tuan muda dari maskapai Heng Xin? Anak dari Jiang Xingyu. Bagaimana mungkin pewaris keluarga Li? Omong kosong. Teman-teman dan para guru, halo semuanya. Nama saya Jiang Heng. Ini adalah ibuku, Jiang Xingyu. Ternyata adalah Jiang Xingyu yang bekerja sebagai teknisi di perusahaan kita. Astaga, dia memakai seragam kapten. Keren sekali ya. Tentu saja. Ibuku tidak hanya cantik dan baik hati, dulu dia juga seorang kapten penerbangan sejati. Anak ini tidak hanya tampan, mulutnya juga manis. Andai saja kalau dia anak. Iya. Xingyu, brosnya ini sangat indah ya. Dari mana itu? Bukan hanya indah,
Guru Chen bilang, bros ini adalah harta yang tak ternilai dan juga berasal dari keluarga Li. Aku sangat penasaran dari mana kau mengambil benda semahal ini. Apa masih perlu ditanyakan lagi? Pasti itu curian. Kami tidak mencuri. Ini kami dapat gratis dari toko. Saat kami membeli pakaian, Tidak mungkin. Saat ulang tahun maskapai Hengxian, aku pernah melihat barang aslinya di rumah Presdir. Setelah saat itu, bros ini selalu dikunci. Di brankas keluarga Li, tidak pernah muncul lagi. Dan tidak mungkin masuk ke pasar. Sepertinya yang dibeli itu barang Yiwu. Tidak tahu malu sekali. Membawa bros palsu untuk meniru lencana kehormatan. aku tidak pernah bilang, ini lencana kehormatan. Tentu saja kamu tidak akan mengatakannya dengan gamblang. Kamu pikir kami tidak bisa mengenalinya. Baru kau ingin mencari kesempatan untuk pamer ya? Xingyu, miskin bukan berarti miskin harga diri. Berbohong terus-menerus akan berdampak buruk pada anak. Orang tua seperti apa, anaknya juga akan seperti itu. Ibu Cheng, anak yang nakal tidak bisa menjadi ketua kelas. Orang tua Jiang Xingyu, siswa Jiang Hang di kelas, prestasinya selalu bagus. Jika kamu memalsukan seperti ini, saya hanya bisa mempertimbangkan mencabut jabatan ketua kelas Jiang Hang. Mohon maaf semuanya, aku impulsif. Aku meminta maaf kepada kalian. Tolong jangan melampiaskan kemarahan pada Hang Bao. Kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Tidak ada hubungannya dengan ibuku. Kalian tidak boleh mengganggunya. Fakta sudah ada di depan mata. Kamu masih tidak mengakuinya? Hang Bao, kamu tidak terluka kan? Anak-anak tidak bersalah. Bagaimanapun juga tidak boleh menyakiti anak-anak. Masih kecil sudah suka berbohong jika tidak dididik dengan baik. Setelah dewasa hanya akan merusak masyarakat. Tidak mendidik jika tidak dihajar. Anak dengan perilaku buruk seperti ini sama sekali tidak boleh dibiarkan. Jangan sakiti Hang Bao. Jangan pukul ibuku. Untuk memenuhi kesombonganmu, kamu menghasut anakmu sendiri untuk berbohong. Kamu tidak pantas menjadi orang tua. Kembalikan brosku. Hang Bao. Hang Bao. Kalian berani sekali menyentuh orang-orangku. Tuan Muda Li, Maafkan aku istriku. Jalanan macet, kalian jadi menderita. Suamiku, Hang Bao terluka. Bawa ke rumah sakit. Jiang Xingyu, kenapa kamu berbohong lagi? Aku jelas-jelas hanya mendorong anakmu sedikit. Kenapa dia sampai terluka? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Minggir. Kenapa kamu marah-marah membawa beberapa pengawal untuk menakut-nakuti kami? Jadi merasa hebat? Ngomong-ngomong, Xingyu dan para pengawal ini memangnya ada hubungannya ya? Apa? Suami Xingyu yang menikah terburu-buru itu adalah satpam dari maskapai Hengxian kita. Dia berpakaian begitu cantik. Aku kira dia itu istri bangsawan mana. Ternyata suaminya hanya seorang satpam. Miskin ya miskin saja, tapi sifatnya juga tidak baik. Anak yang begitu baik, sayang sekali punya orang tua seperti itu. Siapa bilang tidak? Lihatlah Jiming, dididik dengan sangat baik. Anak memang harus dididik dengan harta. Bros ini, siapa yang merusaknya? Aku yang menjatuhkannya, memangnya kenapa? Kami juga ikut. Memang kenapa? Mau ganti rugi? Tentu saja harus ganti rugi. Hanya bros palsu saja, bahkan tidak sebanding dengan sebungkus camilan impor milikku. 2 juta rupiah, cukup kan? Anggap saja aku makan sedikit lebih sedikit. Bros ini disebut bintang kemuliaan. Hanya ada satu di seluruh dunia dengan nilai koleksi ratusan miliar rupiah karena kalian bertiga yang merusaknya. Masing-masing membayar 73 miliar rupiah. Sisanya aku anggap gratis untuk kalian. Apa? Apa-apaan kau ini? Menipu anakku?
Kau sudah gila ya? Duduk di pos satpam seharian tanpa tujuan hidup. Aku sudah muak dengan hidup yang bisa ditebak seperti ini. Membawa bros palsu untuk memeras. Kau ingin jadi orang kaya baru ya? Dengan satpam yang tidak berpendidikan dan tidak punya ijazah seperti ini, sulit sekali diajak ngomong. Apa kalian tidak tahu? Fitnah itu harus ganti rugi. Jika bertemu penipu, seharusnya lapor polisi. Biar polisi yang mengurusnya. Suamiku, Hang Bao masih menunggu di rumah sakit. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Tenang saja. Hang Bao dirawat oleh temanku. Dia baik-baik saja, tapi bros ini, mereka harus membayar ganti rugi. Jiming, kau dan Jiang Hang bagaimanapun juga kalian teman sekelas. Jangan terlalu kejam. Dia masih kecil kalau kehilangan orang tuanya. Dia harus pergi ke panti asuhan. Sudah cukup, Ming Ming. Demi Buceng, kita maafkan saja penipuannya. Jiang Xingyu, cepatlah bawa pergi suami satpam baumu ini. Kalau tidak, anakmu akan dikeluarkan dari sekolah. Bu Cheng, aku ingat kau sudah berkecimpung di bidang penerbangan selama 30 tahun dan telah melihat banyak koleksi berharga dari keluarga terkemuka. Coba kau lihat dengan saksama, bros ini benar-benar asli atau palsu? Tadi Guru Cheng sudah melihatnya. Bros ini palsu. Kalian memaksa seperti ini, membuat diri sendiri merasa malu, ya? Sadarlah, yang palsu tetaplah palsu. Meskipun dilihat 100 kali, tidak akan menjadi asli. Buceng seumur hidupnya menjunjung tinggi kehormatan dan memiliki reputasi yang mulia. Meskipun kamu mengancamnya lagi, dia tidak akan memalsukannya. Suamiku, jujurlah padaku, apakah bros ini asli? Asli. Kalau begitu, mengapa manajer toko akan memberimu barang yang begitu berharga? Sebenarnya siapa kamu? Aku akan menjelaskannya nanti. Lihat kan, bahkan dirimu sendiri tidak percaya itu asli. Masih mencoba memalsukannya, ya? Jiang Xingyu, aku benar-benar kasihan padamu. 3 tahun lalu kamu ditipu oleh pria tua itu hingga hamil sebelum menikah. Setelah sekian lama hidupmu berbalik, sekarang kamu justru bertemu suami penipu. Cocok sekali, wanita yang pengecut dan rendah sepertimu. Pasti tidak akan menemukan pria baik. Tidak. Bros ini asli. Itu adalah bintang kemuliaan. Berlian bintang yang memotong sayap awan. Cahaya gemilang menempa perak yang berkilauan. Aku berani menjamin 100% itu adalah bintang kemuliaan yang asli di dunia ini. Sama sekali tidak ada orang yang bisa membuat barang tiruan dengan kualitas setinggi itu. Ya Tuhan, kalian ternyata menghancurkan harta yang begitu berharga. Kalian pantas mati. Tidak mungkin Ibu Cheng, Anda pasti salah lihat. Mereka berdua hanyalah pekerja biasa dari kasta bawah. Bagaimana mungkin mereka punya lencana semahal ini? Benar sekali. Tadi, Jiang Xingyu dengan jelas mengatakan, lencana ini diberikan oleh pemilik toko. Bagaimana mungkin pemilik toko begitu saja memberinya lencana semahal ini? Ibu Cheng, sebagai guru, Anda harus menanamkan kebajikan. Anda tidak bisa karena terpaksa oleh ancaman. Lalu melindungi Jiang Xingyu. Jika itu memang lencana asli, sekarang sudah rusak. Bagaimana bisa membayarnya? Satu orang harus membayar lebih dari 70 miliar rupiah. Sepertinya harus bayar sampai mampus. Tidak akan mampu membayar uang sebanyak itu. Sepertinya akan masuk daftar hitam kredit. Ibu Cheng, hal seperti ini tidak bisa dibuat main-main. Aku bersumpah demi nyawaku. Tidak ada kebohongan. Kalian merusak lencana kehormatan. Kalian akan dipenjara. Aku mengerti. Ibu Cheng selalu pilih kasih dengan murid Jiang Hang. Kamu pasti melindungi orang tuanya. Ibu Cheng, dia juga muridmu. Anda sangat pilih kasih. Apakah karena kau menerima suap dari mereka berdua? Kalian ini benar-benar tidak bisa diajak bicara. Bukannya memperbaiki kesalahan, malah memfitnah orang lain. Tunggu saja surat peringatan dari pengacara. Tidak masalah jika kamu mencemarkan namaku, tapi kamu berani mencemarkan nama Ibu Cheng. Kamu ini siapa? Kamu berani memukulku? Aku tidak punya kebiasaan memukul wanita. Jika kalian tidak bisa membayar ganti rugi, bersiaplah untuk masuk penjara. Polisi juga berpegang pada fakta. Begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin kalian bisa memiliki lencana semahal ini? Lagi pula, melaporkannya ke polisi akan merugikanmu. Ibu Cheng bilang, bros ini berasal dari keluarga Li. Kamu pasti mencurinya dari keluarga Li. Betul. Aku tidak percaya. Kamu masih berbohong bahwa kamu adalah tuan muda tertua dari keluarga Li? Tidak perlu berbohong. Aku memang dia.
Dia adalah tuan muda keluarga Li. Benarkah? Apa? Kamu benar-benar tuan muda keluarga Li? Tidak mungkinlah, bercanda ya. Tuan muda dari maskapai Hangxian datang untuk menjadi satpam. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa lapor polisi sekarang. Tapi merusak barang antik itu tidak hanya tentang ganti rugi, bahkan harus dipenjara. Ini terlalu sulit dipercaya. Jiang Xingyu ternyata menikah dengan keluarga orang terkaya. Konyol. Suamiku dan Tuan Muda Li baru aja makan bersama kemarin. Kamu bisa menipu siapa saja jika kamu berpura-pura menjadi orang lain, tapi berpura-pura menjadi Tuan Muda Li. Itu namanya cari masalah. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, sekarang aku akan memanggil Tuan Muda Li kemari untuk membuktikannya. Ada apa ribut-ribut di sini? Paman kedua, untung kau datang. Kamu adalah pemegang saham perusahaan penerbangan dan juga kepala sekolah TK, pasti kenal Tuan Muda Li. Ada orang di sini yang berpura-pura menjadi Tuan Muda Li, ingin memeras uang kita. Tolong bantu aku ya. Benarkah? Siapa yang berani-beraninya berpura-pura menjadi Tuan Muda Li? Tidak mau nyawa ya? Dia orangnya. Bagaimana bisa Li Qian datang ke TK kita? Bulan depan adalah putaran baru, pemilihan Dewan Direksi. Sebelum itu, aku tidak bisa membiarkan siapapun merusak rencanaku. Hari ini adalah pertemuan orang tua murid di TK. Di hari yang baik ini, kenapa kamu berulah di sini? Paman, kenapa kamu memukulku? Gawat. Jangan-jangan suami, Jiang Xingyu, benar Tuan Muda Li, Tuan Muda Li. Rencana ini dijatuhkan oleh anak Luoning, tidak ada hubungannya denganku. Jika harus ganti rugi, dia yang harus ganti rugi. Betul-betul Luoning, tanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Jangan melibatkan kami. Kalian berdua melakukan ini padaku. Sebelumnya aku banyak memberikan keuntungan kepada kalian berdua. Keuntungan kecil itu tidak sebanding dengan 73 miliar rupiah, kan? Lagi pula keluarga kalian kaya, mengganti rugi sedikit tidak masalah, kan? Xingyu, kita sesama rekan kerja. Mingming juga teman sekelas anakmu. Tolong bantu kami. Saat kamu menindasku, apakah kamu pernah berbelas kasih? Jiang Xingyu, jangan paksa aku. Kamu pasti tidak ingin suami barumu tahu siapa sebenarnya ayah kandung anakmu, kan? Aku benar-benar tidak ingin tahu. Jika kalian tidak bisa membayar ganti rugi, maka laporkan saja ke polisi. Biar polisi yang menangani. Kenapa kamu masih bengong di situ? Cepat bayar ganti ruginya. Bu, cepat bayar saja. Aku tidak mau ditangkap. Terlalu memalukan. Baik, aku akan membayar ganti rugi. Aku akan menghubungi suamiku sekarang. Sayang, terjadi sesuatu di TK Mingming. Bisakah kamu transfer 200 miliar rupiah dulu ke sini? Dasar wanita tak tahu diri. Pertemuan orang tua murid menghabiskan 200 miliar rupiah. Apa kamu tidak mau hidup tenang lagi? Bukan begitu, sayang. Kami benar-benar diintimidasi. Ayah, cepat selamatkan aku. Mereka mau menangkapku. Jangan bergerak, anak. Aku akan segera mentransfer uangnya. Aku akan memberikan uangnya kepadamu. Sekarang bisakah kau memaafkan kami? Benar-benar ada. Sepertinya selama ini mereka mendapatkan banyak sekali dari maskapai Hengxin. Merusak bintang kemuliaan. Hanya dengan ganti rugi saja sudah ingin menyelesaikannya. Sepertinya tidak akan semudah itu. Betul sekali. Orang tua seperti kalian yang memiliki moral buruk, jika berita ini menyebar, akan merusak reputasi TK kami. Sebagai kepala sekolah, aku dengan ini menyatakan anak kalian tidak perlu datang lagi mulai sekarang. Bu, cepat pikirkan cara. Aku tidak mau pindah sekolah. Benar sekali, orang yang berbuat salah harus dihukum. Kenapa tidak buruan pergi? Mau tetap di sini mempermalukan dirimu sendiri? Mingming. Mingming. Kau benar-benar tuan muda dari keluarga Li, pewaris maskapai Hengxin? Aku. Kalau itu benar aku, apa yang akan kau lakukan? Aku seorang ibu tunggal. Statusmu seperti itu. Aku tidak pantas untukmu. Bagaimana kalau kita cerai saja? Sepertinya, Xingyu masih belum sepenuhnya percaya padaku mengenai identitasku. Lebih baik mencari kesempatan lain saja. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku hanya menipu mereka. Tuan Li mengenal kepala sekolah. Maka dari itu,
Kepala sekolah menghargaiku. Aku punya uang atau tidak? Apa kau masih belum tahu? Lalu, bagaimana dengan lencana itu? Penipuan itu melanggar hukum loh. Itu dipinjamkan oleh Tuan Muda Li kepadaku. Untungnya mereka sudah memberikan kompensasi. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kau tidak membohongiku? Kalau kau tidak percaya, aku akan mengajakmu untuk membuktikannya. Tidak perlu. Aku putuskan untuk mempercayaimu. Tapi kau juga harus berjanji padaku, tidak akan pernah membohongiku dan Hang Bao, oke? Aku tidak akan membohongimu. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Hang Bao masih di rumah sakit. Ayo, kita pergi menjenguknya. Selamat datang Tuan Muda di Rumah Sakit Rakyat Jiangcheng. Orang kaya ini benar-benar manja. Berobat saja masih butuh, banyak orang menjemput. Kakak. Kalian saling kenal? Rekan kerja di perusahaan. Oh, dia adalah Tuan Muda keluarga Li. Brosku itu kupinjam darinya. Oh, begitu. Tuan Li, terima kasih sudah meminjamkan bros kepada kami. Tapi maaf sekali, benda itu rusak oleh seseorang. Ini ganti rugi 200 miliar rupiah. Tuan terima saja. Ini rezeki nomplok. Peramal itu memang tidak salah. Rezekiku sedang bagus akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Barang berharga di rumah kami. Banyak sekali. Kami ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Kamu pergi duluan saja. Aku akan menyusul nanti. Ah, baik. Bukan untukku ya. Tidak ada rezeki. Tapi setidaknya ada rezeki jodoh, kan? Kakak, apakah kamu akhir-akhir ini sedang menjalin hubungan? Apakah wanita itu pacarmu? Bukan. Bukan? Dia secantik itu tapi kamu tidak mau bertindak? Pikiran macam apa itu? Karena kamu tidak tertarik. Bisakah kamu memberikan kontaknya kepadaku? Mikirin apa sih? Dia istriku. Apa? Kau sudah nikah? Kapan kejadiannya? 3 hari yang lalu. Menikah kilat ya? Seru sekali. Jangan banyak omong. Tapi, kenapa kamu di rumah sakit? Aku kesini untuk pemeriksaan kesehatan. Oh ya kak, aku sudah menerima surat penerimaan kerja dari maskapai Hengxian. Aku sengaja meminta bagian SDM untuk memindahkanku ke tim penerbangan kakak. Kita sebentar lagi bisa bersama-sama terbang. Bagus. Tapi, rencanamu gagal. Aku sedang cuti pernikahan. Tidak bekerja. Cuti? Apa ini masih kakak yang ku kenal? Yang selalu gila kerja. Syukurlah hanya luka ringan. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku benar-benar akan merasa bersalah seumur hidup. Mama, jangan khawatir. Hang Bao ini dilindungi nasib baik. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jangan terlalu meremehkan juga, kata dokter. Pulang nanti harus rajin minum obat. Istriku, Hang Bao sekarang terluka, butuh seseorang untuk merawatnya. Bagaimana kalau malam ini menginap di tempatku? Di tempatmu? Kalau begitu, kita akan tinggal bersama? Ini, tidak terlalu baik deh. Kita adalah suami istri yang sah, tinggal bersama. Bukankah itu hal yang wajar? Benar, Mama. Apa Mama malu? Tidak sama sekali. Baiklah, ayo pergi. Papi, rumah Papi besar sekali ya. Oh iya, ini saja sudah yang paling kecil dari semua propertiku. Sofa ini? Aku seperti pernah melihatnya di toko furnitur sebelumnya. Sepertinya harganya 10 miliar rupiah. Sofa ini tidak diinginkan Tuan Li, jadi aku mengambilnya. Kalau begitu, rumah ini juga. Kalau yang itu tidak, aku sendiri yang menabung sedikit. Lalu mengambil pinjaman 30 tahun. Kamu tidak akan marah padaku kan? Memang mahal, tapi setidaknya kita punya rumah. Tenang saja, aku akan membantumu membayar cicilan rumah. Kalau begitu,
Untuk merayakan kita pindah rumah, malam ini Hang Bao boleh tidur dengan Mami. Dan Papi kan? Hang Bao? Kenapa belum tidur? Apakah tidak terbiasa? Bukan. Mami, Papi, kepalaku sakit. Hang Bao. Sial, aku lupa ada pria di rumah. Mami, kita akan terlambat wawancara hari ini. Aku tahu, Mami akan bangun sekarang. Ayo. Aku antar. Wawancara pilot untuk maskapai Heng Xian selalu sangat ketat meskipun nyonya muda. Resume Nona Jiang memang sudah lolos, tapi hanya jika dia lulus seleksi pilot hari ini, barulah dia bisa bekerja secara resmi. Jangan gugup untuk pertandingan hari ini. Telepon aku jika ada apa-apa. Oke. Kalau begitu, kau juga kembalilah kerja. Nanti kalau ketahuan atasan, gajimu bisa dipotong. Baik, semangat. Aku pergi dulu. Sayang, aku sudah mengurus semuanya. Tahun ini, kau pasti akan bisa menjadi pilot. Terima kasih sayangku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ning, jika kau menjadi pilot, bisakah kau membawa kami masuk ke tim pesawatmu? Aku juga ingin naik jabatan dan gaji. Kalau begitu lain kali, apakah kalian masih berani mengkhianatiku? Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki Tuan Muda Li. Belakangan ini menyembunyikan identitasnya dan menjadi pilot di maskapai Heng Xian. Bagaimana mungkin orang sebesar itu pergi ke TK? Kalian tertipu. Oh, begitu. Seorang satpam rendahan berani menyamar sebagai Tuan Muda Li untuk menipu kita. Ning, tenang saja. Begitu kita bertemu Jiang Xingyu lagi, kita pasti akan memberinya pelajaran yang setimpal. Ini bukan Jiang Xingyu yang direndahkan perusahaan dan dijadikan teknisi, kan? Apa yang kamu lakukan di pusat penerbang? Aku kembali untuk mengikuti seleksi. 3 tahun lalu, kamu hamil di luar nikah, merusak reputasi maskapai Heng Xian. Masalah ini menjadi rahasia umum. Bagaimana kamu masih punya muka untuk kembali? Pasti kehidupan sebagai teknisi. Tidak enak kan? Sepanjang hari di gudang perbaikan. Seperti pemulung, mana bisa secemerlang pramugari seperti kami? Profesi tidak memandang status. Tanpa kami para teknisi yang menjaga keamanan, bagaimana kalian bisa terbang dengan tenang? Berlagak suci apaan? Kamu betah di maskapai Heng Xian dan tidak pergi. Tidak lain karena tidak ada tempat lain, kan? Hanya bisa jadi teknisi untuk mencari nafkah agar bisa menghidupi anakmu yang tidak diinginkan itu. Jangan begitu. Xingyu mungkin juga ditipu, makanya salah jalan. Xingyu, rasanya jadi ibu tunggal pasti tidak mudah, kan? Bagaimana kalau aku menyumbang 200 juta rupiah padamu dan kamu mengundurkan diri dari kompetisi hari ini? Aku tidak butuh sumbanganmu. Aku dan anakku sekarang hidup baik-baik saja. Dasar keras kepala, anak hasil hubungan dengan pria tua yang miskin dan jelek, seberapa baiknya sih? Berhubungan dengan pria lain dan melahirkan anak haram, bukannya malu malah bangga. Dasar tidak tahu malu. Kalian terlalu baik menghadapi perempuan jalang yang tidak tahu malu seperti ini. Untuk apa bicara baik-baik? Tuan Muda, ini adalah daftar seleksi pilot hari ini. Kenapa Luoning juga ada? Beberapa tahun terakhir, Ji Huaida mendominasi dewan direksi, memasukkan banyak orang. Luoning ini mungkin juga sama. Tidak beres. Istriku dalam bahaya. Apa yang akan kamu lakukan?
Dulu Jiang Xingyu memang punya badan bagus. Toh dia sudah tidur dengan pria tua. Kalau aku lihat juga tidak masalah kan. Kamu bukannya ingin tetap jadi pilot baju usang ini. Mana bisa masuk pusat penerbangan. Sebagai mantan rekan kerja. Ayo, bantu dia beres-beres. Lepaskan. Jika masalah ini jadi besar, Jiang Xingyu pasti akan didiskualifikasi. Juara seleksi tahun ini hanya bisa aku. Jangan sentuh aku. Kau tidak punya malu. Sudah tidur dengan pria tua. Kenapa manja hanya karena ganti baju? Betul, kami sedang membantumu. Hentikan. Berhenti. Mengintimidasi karyawan di depan umum. Begitukah cara grup Heng Xin melatih kalian? Siapa sih lo? Aku mengurus seorang teknisi. Apa urusannya dengan dia istriku? Kalian menindasnya. Tentu saja aku harus membalasnya. Pria tampan. Wanita ini 3 tahun lalu hamil di luar nikah dan melahirkan anak dengan pria tua. Begitu tergesa-gesakah kamu menjadi ayah tiri bagi orang lain? Meskipun kamu hanya seorang satpam, setidaknya wajahmu cukup tampan. Mengapa harus menyerahkan sisa hidupmu kepada pecundang ini? Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan aku? Xingyu dia sangat baik. Merupakan suatu kehormatan bagiku. Bisa mengenalnya. Jika kalian berani menindasnya lagi, kalian akan berakhir sama seperti dia. Bawa dia. Jangan sampai menunda pertandingannya hari ini. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh. Pamanku adalah pemegang saham Dewan Direksi. Jangan sentuh aku. Aku harus ikut pertandingan hari ini. Kalian berani mengusirku? Kalian tunggu saja. Suamiku, Ji Xiao itu terkenal sebagai orang dalam. Apa tidak masalah kalau kamu begini? Biar aku yang mengurus masalah ini. Kamu cukup bertanding dengan baik saja. Terima kasih suamiku. Pilot sangat mengutamakan pengalaman. Jiang Xingyu menjadi mekanik selama 5 tahun. Kurasa dia bahkan tidak bisa menggunakan tuas kemudi lagi. Sayang. Kamu pasti masih punya kesempatan. Betul. Orang tidak berguna seperti Jiang Xingyu berani menyaingimu, sama saja dengan mencari masalah. Kalian semua jangan khawatir. Setelah aku menjadi kapten, aku pasti tidak akan melupakan kalian. Lihatlah. Jiang Xingyu di antara semua peserta berada di peringkat pertama. Suamiku, dulu di kru pesawat, Jiang Xingyu selalu merebut perhatianku. Kali ini aku berhasil dengan susah payah mengeluarkannya dari kru pesawat. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan dia merebut kesempatanku lagi. Jangan terburu-buru. Aku akan segera menghubungi penguji. Aku pastikan Jiang Xingyu mati dalam kecelakaan pesawat. Lapor menara kontrol. Terlihat awan tak dikenal di depan. Memohon izin untuk turun. Kenapa sinyal tiba-tiba hilang? Lapor menara kontrol. Sekarang beralih ke kemudi manual. "8.806. Dengar. Tolong jawab. Dengar. Tolong jawab. Apa yang terjadi? Sistem pusat kontrol diserang oleh peretas tak dikenal. 8.806 kehilangan kontak. Biar aku saja. Xingyu, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. "8.806. Bagaimana kabarmu?"
Lapor Menara Kontrol 8806 telah berhasil melewati awan, mendarat dengan tertib. 8806. Selamat kau kembali dengan selamat. Belum pernah melihat dia begitu perhatian pada seorang gadis. Akhirnya dia tahu bagaimana mencintai. Nona Jiang, selamat atas pencapaian Anda sebagai juara dalam seleksi pilot kali ini. Saya mewakili seluruh kru pesawat menyambut Anda bergabung bersama kami. Terima kasih, saya akan terus berusaha. Suamiku, kamu benar-benar bintang keberuntunganku? Hanya menjadi kapten pilot. Apa yang patut dibanggakan. Benar. Lagi pula, dia hanya menikah dengan seorang satpam yang tak punya kuasa atau kedudukan. Soal pernikahan, hanya Luoning yang menikah dengan baik. Paman kedua Ji Xiao adalah pemegang saham maskapai Heng Xian. Setiap tahun, pembagian keuntungan perusahaan mencapai miliaran rupiah. Kalian berdua masih harus bergantung pada belas kasihan Ji Xiao untuk hidup. Kalian jangan memprovokasi Jiang Xingyu lagi. Dia juga punya harga diri. Begini, hari ini semua orang ada di sini. Besok lusa adalah ulang tahunku. Mari semua datang ke rumahku untuk pesta ulang tahunku. Ning Ning, aku selalu mendengar tentang villa pribadi tempat tinggalmu. Kali ini, akhirnya giliran kita bisa melihat kemewahannya. Tentu saja, Jiang Xingyu. Besok lusa kamu harus datang ya. Kami sangat sibuk, tidak bisa datang. Mengecewakan sekali. Pergi dong. Kenapa tidak pergi kalau bisa makan dan minum gratis? Kenapa? Ji Xiao hanya bekerja sebagai kapten pilot di maskapai Heng Xian. Dia ganti rugi 200 miliar rupiah. Kok masih bisa tinggal di villa pribadi? Jadi kamu curiga ada udang di balik batu? Bagaimana? Sudah kau putuskan? Jadi pergi atau tidak? Baiklah, kami akan pergi. Penampilan apa ini? Bagaimana? Anak kita yang milihin ini. Bagus kan? Oh tidak. Apakah Hang Bao akan terlambat ke sekolah? Aku akan pergi memanggilnya. Tunggu. Aku sudah mengantar anak kita ke TK. Tapi sarapannya juga sudah dimakan. Kamu boleh juga. Ayah yang sangat cakap. Terima kasih, istriku. Ayo, coba cicipi masakanku. Kenapa? Masakan buatanku tidak sesuai seleramu? Tidak kok. Aku rasa ini sangat enak. Aku akan coba sup ini lagi. Sup yang suamiku buat benar-benar sangat lezat. Tapi lain kali, sebaiknya jangan membuat lagi. Benarkah? Aku juga mau coba. Tunggu. Apa ini? Ini bukan makanan untuk manusia. Tolong siapkan ikan dori panggang, roti panggang keju truffle hitam, steak fillet, satu sup kental ala Prancis. Selesaikan dalam waktu 30 menit. Lalu bungkus ini untukku. Kenapa belum pergi? Baik. Kemarin di depan istriku itu benar-benar memalukan. Aku harus bisa memperbaiki keadaan. Ayo. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pesta ulang tahun istriku. Rumahnya besar sekali. Ini adalah lokasi termahal di Jiangcheng. Villa ini setidaknya 1 triliun rupiah ya. Dekorasinya mewah banget.
Kapan aku bisa punya satu villa semegah ini? Meskipun villa ini atas nama Tuan Muda Li, tapi sudah dialihkan oleh paman kedua ke atas namaku. Gerombolan orang bodoh ini bisa ku permainkan lagi. Jiang Xingyu, karena kamu sudah datang, kamu harus melihat-lihat dengan baik rumah kami. Nanti, kamu juga beli satu. Ning Ning, kamu benar-benar pandai bergurau. Beli villa seperti ini, hanya dengan bekerja, bakal bekerja sampai berapa generasi, ya? Kerja berapa generasi berturut-turut. Nasibnya sungguh malang, ya. Rumah ini milikmu atau bukan? Itu masih belum pasti. Rumah ini bukan milik Ji Xiao. Mungkinkah milik suamimu yang seorang satpam itu? Jiang Xingyu, orang itu penting untuk tahu diri. Meskipun kau iri Luoning mendapatkan suami yang lebih baik, kamu tidak boleh memutarbalikkan fakta juga, kan? Betul. Seorang satpam, paling banyak gaji 6 juta sebulan, bagaimana bisa membeli villa semewah ini? Menurutku, kamu hanya iri pada Luoning. Suamiku sangat baik. Aku tidak akan iri padanya. Kamu membuat terus. Yang palsu tetaplah palsu. Sengotot apapun dia bicara, tidak akan bisa menjadi kenyataan. Biarkan saja dia melampiaskan mulutnya. Ayo kita masuk. Ini adalah vas porselen biru putih antik. Cepat fotokan aku. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Suamiku, bukankah kamu bilang Tuan Li, tiba-tiba ada urusan denganmu, dan memintaku datang duluan? Kenapa kamu sudah sampai lebih dulu dariku? Aku juga tidak menyangka Tuan Li yang memintaku datang, dan ini tempatnya. Villa ini adalah properti pribadi Tuan Li. Aku datang ke sini untuk membantunya mengambil barang. Jadi, Ji Xiao dan Luoning benar-benar berbohong. Satpam Bau, ini itu villa keluarga Ji Xiao. Dia sendiri tidak bicara apa-apa. Kenapa kamu berlagak di sini? Betul sekali. Kamu bersikap seolah-olah kamu ini, pemilik villa ini, tidak tahu malu. Satpam Bau, masuk rumahku tanpa izin pemilik. Itu namanya penyusupan, aku bisa menuntutmu. Aku bisa menuntutmu. Lalu apa kamu tahu? Vas porselen biru putih yang baru saja dia pecahkan ini adalah vas porselen biru putih dari dinasti Ming yang dibeli Tuan Li sendiri di lelang amal. Satu vas saja harganya 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah? Ji Xiao, aku selalu dengar kamu punya koneksi di maskapai Hengxian. Tidak kusangka kamu dan Tuan Li masih berhubungan. Ji Xiao, hubunganmu dan Tuan Li sangat baik. Kamu tidak akan membiarkanku membayar ganti rugi, kan? Tentu saja tidak. Di berangkas rumahku banyak koleksi. Nanti ganti saja satu untuk Tuan Li. Benarkah? Bisakah kamu memperlihatkannya padaku agar kami juga bisa melihat-lihat? Melihat apa? Kalian semua ceroboh. Kalau nanti koleksiku pecah, apa kalian sanggup menggantinya? Bagaimana aku bisa mengeluarkan begitu banyak koleksi antik? Bukankah ini sedang mempersulit? Bukannya kalian ingin melihat koleksinya? Banyak koleksi berharga. Gelang ini adalah giok kaisar hijau terbaik. Seperti ini, batu giok dengan tekstur murni di rumah lelang. Setidaknya bisa terjual 20 miliar rupiah. Mangkuk di tengah itu. Tekstur keramiknya halus, glasirnya berkilau. Setidaknya ini adalah mahakarya, warisan yang disimpan selama 3.000 tahun. Benar-benar luar biasa kayanya. Bagaimana dia tahu di mana ada barangnya? Ji Xiao, kamu tidak mau menunjukkannya kepada kami? Atau memang kamu tidak tahu di mana koleksinya? Siapa yang menyuruhmu mengutak-atik barang di rumah? Cepat tutup berangkas itu. Karena koleksi itu milikmu, kenapa tidak dibuka dan dikeluarkan untuk dilihat? Atau jangan-jangan villa ini sebenarnya bukan milikmu? Mana mungkin kau pantas melihat koleksi bernilai triliunan rupiah? Betul. Barang antik ini semuanya tak ternilai harganya. Kami sendiri pun enggan mengeluarkannya untuk dilihat, khawatir rusak atau tergores, makanya tidak dikeluarkan. Baiklah, koleksi tidak boleh dilihat, tapi setidaknya ada sesuatu untuk menjamu tamu, bukan? Kenapa? Membiarkan tamu berdiri nganggur begitu saja? Bukannya cuma makanan, kan? Akan kuambilkan untuk kalian.
Ji Xiao, ada apa denganmu? Bukankah kau yang mengundang kami untuk datang ke pesta ulang tahunmu? Betul sekali. Bagaimana caramu menjamu tamu? Apakah kau sama sekali tidak menghormati kami? Kenapa kalian terburu-buru? Benda-benda ini biasanya diatur oleh kepala pelayan. Kami juga tidak sering pulang. Ji Xiao, cepat telepon dan tanyai kepala pelayan. Betul. Satpam Bahu, aku akan panggil kepala pelayan sekarang. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Ada apa ini? Angkat teleponnya. Ji Xiao, ketika seseorang mulai berbohong, dia akan membutuhkan banyak kebohongan untuk menutupinya. Bagaimana kalau kau jujur saja pada kami? Kenapa kau mendesakku? Teleponnya sibuk saja. Kepala pelayan Chen akan segera datang. Pantas saja teleponnya tidak bisa dihubungi. Ternyata dia sedang membuatkan makanan lezat untuk kita. Habis, kenapa Tuan Muda Ji datang hari ini? Kalau begitu, masalah pemindahan aset secara diam-diam olehku, bukankah akan terbongkar? Dua orang ini adalah koki bintang 5 Michelin. Hebat sekali. Tentu saja, untuk menjamu kalian, kami sudah berusaha keras. Travel hitam dan kaviar itu, semua secara khusus diminta oleh Ji Xiao untuk dikirim langsung dari Prancis. Travel hitam, itu adalah raja kelezatan dunia. Ku dengar, satu buah saja dijual 70.000 yuan. 70.000 yuan? Ini lebih mahal dari emas. Ning Ning, keluargamu kaya sekali. Tidak seberapa, bagi kami itu tidak ada artinya. Ayo, silakan makan. Kau yakin ini disiapkan untukmu? Ini villaku. Kalau bukan dibuat untukku, apa mungkin ini untukmu? Beberapa orang miskin, tapi banyak omong, tidak tahu diri. Benar. Menurutku, dia saking miskinnya, jadi gila. Sudahlah. Mereka keras kepala, biarkan mereka makan sedikit. Ayo kita makan. Ayo. Maaf semuanya, makanan ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Hidangan ini bukan dibuat untuk kalian. Bukan untuk kita, lalu untuk siapa? Luoning, apa mungkin kamu mengundang teman lain? Suamiku, ada apa ini sebenarnya? Ji Xiao, kami semua membatalkan janji penting untuk datang. Hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Aku juga tidak tahu apa yang tiba-tiba membuat orang ini jadi aneh. Sudahlah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Harga diri itu penting. Dasar orang tua, omong kosong apa ini? Ji Xiao, jangan main-main lagi. Cepat pergi. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Tamat apa? Sepertinya kamu yang akan tamat. Kamu dipecat sekarang. Pergi. Baik, saya pergi. Lanjutkan saja kekacauanmu, sampai langit pun runtuh. Cepat pergi. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Orang tua ini mengidap gangguan jiwa. Aku membiarkannya tinggal, karena dia telah merawatku sejak kecil. Sudahlah, suasana hatiku sudah hancur hari ini. Mari kita keluar mencari restoran untuk makan. Mau pergi sekarang? Kalau begitu, mengapa kamu mengundang kami datang ke vilamu? Betul sekali, kita makan di sini saja. Mengapa harus pergi keluar? Aku sudah sangat lapar, sampai tidak mau bergerak sama sekali. Tadi malam baru saja terjadi badai besar. Atapnya sedikit bocor. Nanti pihak pengelola akan datang untuk memperbaikinya. Aku takut mengganggu kesenangan kalian. Jika tahu ada perbaikan, mengapa mengundang semua orang kemari? Kurasa kamu tidak bisa menutupi kebohonganmu lagi. Kamu takut ya? Jangan banyak bicara. Ini rumahku. Aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Kalian semua, pergi. Pergi. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Hari ini tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi. Tamatlah aku. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Ji Xiao, kamu bersekongkol dengan Archen untuk memindahkan secara ilegal. Bukti harta milik Tuan Li telah ditemukan. Aku mewakili maskapai Heng Xian secara resmi mengajukan tuntutan hukum terhadapmu. Apa? Villa ini bukan milik Ji Xiao, tapi milik Tuan Li.
Xiao. Bukankah kamu dan Tuan Li punya hubungan yang sangat baik? Ternyata kamu berbohong kepada kami. Asisten Lin, saya hanya sesaat gelap mata. Mohon pertimbangkan saya, yang memiliki orang tua dan anak-anak. Lepaskan saya kali ini. Jangan terburu-buru mensucikan diri. Selama bertahun-tahun kamu demi keuntungan pribadi, diam-diam mencuri banyak perhiasan dari keluarga Li. Semua ini, polisi akan menyelidikinya satu persatu. Pengawal kirim ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. Adapun kalian berdua telah merusak guci porselen biru putih antik milik keluarga Li. Mau ganti rugi atau masuk penjara? Kalian pilih sendiri. Kami semua hanyalah pekerja biasa. Mana mungkin kami punya uang untuk ganti rugi. Luoning Ji Xiao, kalianlah yang bersikeras mengajak kami kemari. Untuk pamer, kalian yang harus membayar kerugian ini. Membayar apa? Kalau mau mati, mati bersama saja. Bawa mereka pergi. Mari istriku, duduk dan makan. Semua orang sudah pergi. Tidak baik kita makan di sini, kan? Tidak apa-apa. Tuan Mudali memang tidak sering pulang. Makanan-makanan ini, aku minta kokinya untuk memasaknya. Kamu bilang makanan ini, kamu minta orang lain yang membuatnya. Ya, terakhir kali aku tidak tampil maksimal. Aku membuatkanmu masakan yang tidak enak. Aku merasa tidak enak. Istriku, apakah kamu marah? Tidak. Aku hanya sedikit menyayangkan uangnya. Makanan ini sangat mahal. Kita masih punya utang cicilan. Tidak apa-apa. Semua ini gratis. Bahan makanan ini sebentar lagi akan kedaluarsa. Tuan Mudali tidak bisa menghabiskannya. Jadi diberikan gratis. Sebelumnya dia memberi kita pin, sekarang dia juga memberi kita begitu banyak makanan enak. Tuan Mudali ini sungguh baik sekali. Istriku, asal kamu bahagia saja. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Buktinya sudah diserahkan. Seharusnya akan dipenjara karena tindakan penggelapan harta milik orang lain. 2 pengikut itu merusak barang antik, juga akan dihukum beberapa tahun. Minta pengacara grup untuk bertindak tegas. Berani menindas orangku. Aku ingin mereka menyesal. Baik. Tapi, wanita bernama Luoning ini dijamin oleh Xiesun mungkin akan lolos dari hukuman. Mereka ternyata juga bersekongkol. Lanjutkan pantauan. Paman kedua. Paman harus membalaskan dendam Ji Xiao. Balas dendam apa? Si bocah nakal itu hanya tahu membuat masalah bagiku. Pemilihan Dewan Direksi sudah dekat. Tanpa si bocah nakal itu yang merusak segalanya. Aku jauh lebih tenang. Jangan khawatir. Aku sudah menyuap para pemegang saham Dewan Direksi. Setelah aku mengambil alih maskapai Hengxian, aku pasti akan membereskan wanita jahat bernama Jiang Xingyu itu. Mulai hari ini, aku akan menunjukmu sebagai manajer SDM maskapai Hengxian. Terima kasih, Paman kedua. 5 tahun lalu, Li Jian di maskapai Hengxian menjalin hubungan dengan seorang wanita. Gunakan posisi ini untuk menyelidiki siapa sebenarnya wanita itu. Begitu berita ini terungkap, harga saham maskapai Hengxian pasti akan anjlok. 5 tahun lalu? Jangan-jangan di dalam pesawat? Itu aku kurang tahu, tapi yang pasti adalah dia karyawan maskapai Hengxian. 5 tahun lalu, aku jelas-jelas menjual Jiang Xingyu kepada seorang pria tua. Tidak mungkin sekebetulan itu, kan? Luoning, apa yang kamu lakukan? Kamu seorang teknisi rendahan. Pantaskah kau masuk ke pusat penerbangan? Tidak seharusnya ya aku memukulmu. Apa kamu amnesia? Aku sudah mendapatkan penawaran. Hari ini adalah hari aku mulai bekerja. Lalu kenapa? Aku nyatakan kamu dipecat. Luoning, aku tahu kamu membenciku. Tapi status pilotku, kudapatkan dengan sah setelah melewati ujian. Kamu tidak punya hak memecatku. Sekarang aku sudah menjadi kepala personal ya. Kalau aku bilang kamu dipecat, ya dipecat. Kamu ini menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Memangnya kenapa? Status pilotmu itu hanya karena suamimu yang satpam rendahan itu melobi kantor.
aku ini sedang merapikan lingkungan kerja maskapai Heng Xin. Kenapa tidak terima? Jiang Xingyu, kalau mau menyalahkan, salahkan saja suamimu yang hanya satpam rendahan itu. Seumur hidupmu, ditakdirkan untuk kuinjak-injak. Hentikan. Aku beritahu kau, kalau kau melukai wajahnya, aku akan menyuruhmu ganti rugi. Baiklah, melihat kamu sudah membayar, aku serahkan dia padamu. Membayar? Maksudnya apa? Bagaimanapun hubungan kita sekarang sudah tidak bisa diperbaiki. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Data kencanmu sudah kubeli 400 juta rupiah dan kujual kepada si Yeshun. Betul. Luoning, kita kan dulu rekan kerja. Dulu aku bahkan menganggapmu sahabat terbaik. Kenapa kamu begitu membenciku? Apanya yang rekan kerja? Dari kecil sampai besar, aku adalah anak baik di mata orang tua. Kemanapun aku pergi, sorotan lampu selalu ada padaku. Tapi sejak bertemu denganmu, kamu selalu melawanku, Jiang Xingyu. Antara kamu dan aku ada perbedaan status yang sangat jauh. Kamu seharusnya tidak berebut denganku. Aku tidak pernah berpikir untuk berebut apapun denganmu. Aku hanya melakukan pekerjaanku dengan baik. Jangan sok suci di sini. Aku jijik. Sekarang aku sudah berhasil mencapai posisi tinggi. Sedangkan kamu seumur hidupmu ditakdirkan untuk membusuk di selokan. Kenapa tidak segera membawanya pergi? Oh ya benar. Kamu ikut saja denganku untuk menikah dan punya anak. Ini jauh lebih baik daripada kamu bekerja. Aku peringatkan kalian, perdagangan manusia itu melanggar hukum. Aku bisa melaporkan kalian. Laporkan saja. Aku seorang pria. Masuk kantor polisi bukan masalah besar. Tapi kamu berbeda. Namamu memang sudah tidak baik. Kalau ini tersebar bahwa kamu yang menggodaku duluan. Tidak ada yang tidak percaya, kan? Kenapa? Sepertinya pelajaran yang kuberi pada kalian terakhir kali masih belum cukup. Dasar satpam busuk, apa hakmu untuk menceramahi kami? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Bukankah karena kau sudah menipu Ji Huaide, kan? Kenapa kau begitu sombong? Masalahku dengan paman kedua, bagaimana dia bisa tahu? Kau ikut campur. Dasar satpam busuk. Dulu kau memerasku 200 miliar. Lalu kau membiarkan orang menculik suami dan sahabatku. Semua kejadian ini. Hari ini aku akan membereskan semuanya denganmu. Pengawal. Seret satpam busuk ini keluar. Aku nyatakan dia dipecat. Dasar sampah yang tidak tahu diri, beraninya menyinggung manajer SDM kami. Itu aku. Ini Tuan Muda. Meskipun aku ingin menjilat pemimpin baru, aku tidak berani menyinggung Tuan Muda. Kenapa masih berdiri saja? Cepat bawa dia pergi. Aku tiba-tiba teringat, aku masih punya dokumen yang belum selesai dicetak. Aku juga, jadwal penerbanganku bulan depan belum selesai diatur. Kami pergi dulu. Kalian berhenti. Sepertinya kedua bawahanmu ini tidak terlalu percaya padamu. Bisakah kamu menyelesaikan sesuatu dengan benar? Kamu tidak akan menipuku lagi, kan? Apa yang kamu tahu? Mereka datang bekerja. Tentu saja harus bekerja dengan baik. Sudahlah. Lagi pula waktu masih panjang. Aku punya banyak waktu dan cara untuk menghadapi Jiang Xingyu. Hari ini cukup sampai di sini. Biarkan mereka bekerja dengan baik. Kenapa harus begitu? Diam kamu. Terima kasih, suamiku. Kamu telah membantuku lagi. Aku suamimu. Membantumu adalah kewajibanku. Kata terima kasih tidak boleh diucapkan lagi. Minggir. Kamu perempuan jahat. Menggodaku. Ya? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya memukulku? Aku membantumu karena aku menghargaimu. Jangan cemberut di depanku. Kamu masih mau melawanku, ya? Jangan lupa, waktu itu aku memberimu 200 juta rupiah. Entah kamu kembalikan padaku, atau kita semua tidak akan baik-baik saja. Hanya 200 juta rupiah, kan? Nanti seluruh maskapai Heng Xian akan menjadi milikku. Aku kekurangan uangmu ini. 200 juta rupiah akan kukembalikan padamu. Jangan menangis kembali memohon padaku nanti. Aku memohon padamu, kamu penipu busuk. Sudah gila ya. Kalian
Kalian sedang apa? Beraninya kau mengincar nyonya muda kami. Sepertinya kau memang mencari masalah, ya. Nyonya muda, aku akan pergi. Mungkinkah benar yang dikatakan Luoning, si perempuan jahat itu? Dia sudah dekat dengan Tuan Muda Li. Ini semua salah paham. Aku dan Luoning, kami hanya berteman. Begini saja, selama Luoning bisa mencarikan cara untuk menjual Jiang Xinyu kepadaku lagi, aku masih bisa memberinya uang. Sudah diambang kematian masih tidak mau bertobat. Bawa dia. Kirim ke kantor polisi. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini kan ada pertemuan orang tua murid TK di hari yang baik seperti ini. Kau kenapa jadi gila begini? Aneh. Suami Jiang Xinyu sebenarnya siapa? Bagaimana data yang kuminta kau cari? Sudah dicari. Ini semua data suaminya. Yang kuminta kau cari, cuma ini yang kau temukan untukku. Dalam arsip kepegawaian perusahaan, tidak ada nama Lician. Ini semua informasinya. Hanya seorang satpam. Memang tidak layak masuk database kepegawaian. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Orang rendahan tetaplah orang rendahan, mana mungkin bisa mendadak kaya dan berubah nasib. Tuan Muda, si Esun sudah selesai mengurusnya. Aku tahu. Apa aku harus mengingat semua naskah pidato ini? Semua omong kosong, panjang dan membosankan. Nyonya Besar secara khusus berpesan, pemilihan Dewan Direksi 3 hari lagi. Kau harus menyelesaikannya dengan sempurna. Aku tidak suka menjadi presiden direktur. Aku hanya ingin menjadi kapten pesawat. Tapi, maskapai Hengxian, bagaimanapun adalah milik keluarga Li. Anda juga harus mempertimbangkan untuk Nyonya dan masa depan Tuan Muda kecil. Jika jatuh ke tangan Ji Huaide, Luoning tidak akan memperlakukan mereka dengan baik. Ketua, kau masih sakit. Dokter bilang Anda belum boleh keluar dari rumah sakit. Badanku ini sudah tidak berdaya. Aku hanya ingin sebelum meninggal, melihat Cian menikah dan punya anak. Tapi urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. 5 tahun yang lalu Cian dijebak orang, membuat seorang gadis kehilangan kehormatan. Jadi dia selalu merasa terbebani dalam urusan perasaan, bahkan tidak pernah menyentuh wanita di hari biasa. Kali ini akhirnya ia menemukan seorang gadis untuk dinikahi. Aku harus bertemu dengan menantu masa depanku. Kenapa anak ini mirip sekali dengan Cian waktu masih kecil? Harapanku untuk punya cucu akan menjadi kenyataan. Anak kecil, siapa namamu? Namaku Jiang Hang. Nenek, maafkan aku tidak sengaja menabrakmu. Aduh. Kakiku sakit sekali. Nenek, ada apa denganmu? Tadi kau membuat kakiku sedikit sakit karena tertabrak. Aku istirahat sebentar saja, akan baik-baik saja. Nenek, aku bantu kamu. Baiklah. Nenek, minum air dan istirahatlah sebentar. Nah, apa kau tidak takut? Aku akan meminta ganti rugi padamu. Tidak, kata Mama. Jika berbuat salah harus bertanggung jawab. Aku menabrakmu, jadi aku harus meminta maaf. Bagus sekali. Pintar dan pengertian. Nak, nenek sangat menyukaimu. Maukah kau menjadi cucu nenek? Tidak bisa. Aku sudah punya papa dan mama sendiri. Tapi aku lihat bolamu sudah rusak sekali. Pasti keadaan ekonomimu biasa-biasa saja, kan? Benar, papa dan mama memang sangat sulit membesarkanku. Keluarga nenek adalah miliarder. Jika kau ikut dengan nenek, bukan hanya bisa tinggal di rumah besar, nenek juga bisa memberimu sejumlah uang untuk papa dan mama. Dengan begitu, mereka akan hidup berkecukupan dan tidak perlu bekerja keras lagi. Tapi nenek, dibandingkan uang, aku lebih menyayangi mami. Aku yakin mami juga begitu.
Anak nenek adalah seorang pilot. Apakah kau tidak menginginkan seorang ayah yang tinggi dan tampan? Begini, nenek akan menunjukkan fotonya. Kau pasti akan tertarik setelah melihatnya. Nenek, meskipun anakmu memang tampan, tapi jauh kalah dibandingkan papaku. Bagaimana mungkin? Coba kau lihat baik-baik lagi. Nenek, kau tunggu di sini sebentar. Aku akan kembali mengambil sesuatu. Direktur, hasil tesnya sudah keluar. Jiang Hang memang cucu kandungmu. Aku akan menelepon Li Qian sekarang juga. Darah daging keluarga Liku ini sama sekali tidak boleh berkeliaran di luar sana. Bu, kenapa ibu datang ke kompleksku? Sudahlah, kamu jangan banyak tanya, cepat kembali. Aku menemukan putra kandungmu. Dia dan kamu seperti dicetak dari cetakan yang sama. Bu, ibu asal melihat anak di jalan dan bilang itu anakku. Jangan-jangan ibu sudah gila ya? Apakah aku sudah gila? Lihat saja sendiri. Aku tidak mau. Aku sudah menikah. Anakku juga sangat pintar. Jangan macam-macam ya? Jangan banyak omong. Kalau kamu tidak mau aku mati karena marah, cepat kemari. Ada apa ini? Suami tidak berguna dari Jiang Xingyu itu. Kenapa naik mobil Tuan Li? Kamu sudah datang. Nenek hari ini tidak sengaja menabrakmu. Ini salahku. Ini semua uang sakuku untukmu. Bisakah kamu jangan membiarkan dia meninggalkan mamiku? Nenek tidak akan memisahkanmu dari keluargamu. Sebenarnya, neneklah keluargamu yang sebenarnya. Nenek, apa nenek? Pikun ya? Nenek tidak membohongimu. Nanti kamu akan tahu setelah bertemu ayah kandungmu. Kamu akan tahu. Ayah. Hang Bao. Ayah. Hang Bao. Pantas saja suami tidak berguna Jiang Xingyu. Selalu bisa menyelesaikan segalanya. Ternyata dia Tuan Muda Li. Ayah, nenek ini bilang Anda adalah putranya. Ada apa sebenarnya ini? Benar, bocah nakal. Ada apa sebenarnya ini? Tuan Muda, berdasarkan laporan identifikasi, Hang Bao memang putra kandung Anda. Hang Bao benar-benar putraku. Mungkinkah wanita malam itu 5 tahun lalu adalah Xingyu? Cepat rekam skandal Tuan Muda Li, maka keluarga Li akan hancur. Siapa? Dasar anak nakal, kenapa masalah sepenting ini? Baru kamu beritahu sekarang. Buaya darat. Selama ini, Mama banyak menderita. Tak semua karena kamu. Hang Bao, bukan begitu. Waktu itu aku terbangun di kabin pesawat. Hanya ada aku sendiri. Aku juga tidak tahu siapa orang itu. Apalagi harus mencarinya dari mana. Hang Bao, percayalah padaku. Aku tidak sengaja meninggalkan kamu dan Mama. Kamu masih berbohong. Apakah hanya ini saja kebohonganmu pada kami? Kamu sama sekali bukan satpam, kan? Ya, aku memang bukan satpam. Aku takut kalian tidak bisa langsung menerima identitasku. Makanya aku sengaja menyembunyikannya dari kalian. Aku tidak percaya. Kalau kamu tidak bisa membuat Mama memaafkanmu, nanti aku tidak akan memanggilmu ayah lagi. Kalau kamu tidak bisa membujuk menantuku dan cucu sulungku kembali, kamu tidak perlu datang menemuiku lagi.
Apa? Li Qian dan wanita di malam itu 5 tahun lalu sudah menikah? Benar. Dia adalah musuh bebuyutan kami, Jiang Xingyu. Paman kedua, sekarang bagaimana ini? Bisakah aku menjadi nyonya bos masa depan maskapai Hengxian? Dasar tidak berguna. Kamu ingin menjadi nyonya bos? Tentu saja harus mencari cara sendiri. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Kamu harus membuat mereka berdua berpisah. Sebelum rapat Dewan Direksi, selama Li Qian bisa terjerumus ke dalam pusaran opini publik, kita masih punya kesempatan. Mari kita bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Apa kamu tidak ingin tahu siapa sebenarnya suamimu? Dia bukan satpam, dia adalah pilot dari maskapai Hengxian. Terlebih lagi, dia adalah pewaris, satu-satunya keluarga Li yang terkaya. Apa yang kamu katakan? Sedikitpun aku tidak akan percaya. Aku tahu kamu tidak berani percaya fakta bahwa kamu telah ditipu. Kalau begitu, sebagai rekan kerja yang baik, aku akan membantumu. Apa yang dikatakan Luoning benar? Mengapa Li Qian membohongiku? Dia tidak hanya menyembunyikan identitasnya darimu, tapi juga menghancurkan hidupmu. Apa maksudmu? 5 tahun lalu, orang yang masuk ke ruang istirahat kabin, itu adalah dia. Jika tidak ada kejadian itu, sekarang kamu seharusnya sudah menjadi eksekutif tinggi di maskapai Hengxian. Hidupmu akan penuh kemuliaan dan kamu akan mencapai puncak kesuksesan. Tapi karena Li Qian, seluruh hidupmu hancur. Tidak mungkin. Jika memang seperti itu, lalu mengapa dia ingin menikahiku? Tentu saja hanya ingin bermain-main denganmu saja. Kamu juga tidak menggunakan otakmu untuk berpikir orang seperti Li Qian yang begitu tinggi kedudukannya, bagaimana bisa menikah kilat denganmu? Istriku, kamu sudah pulang. Hari ini pekerjaanmu melelahkan tidak? Ada apa? Ya, ada satu hal. Aku ingin berterus terang padamu. Apakah kamu ingin mengatakan kamu adalah tuan muda maskapai Hengxian? Atau kamu adalah ayah kandung Hang Bao? Kamu sudah tahu. Kalau bukan orang lain yang memberitahuku. Apakah kamu berniat untuk terus menyembunyikannya dariku? Tuan Li, kamu menipuku dengan sangat kejam. Bukan begitu. Sayang, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kamu selalu menipuku. Sejak hari kencan buta kala itu, kamu sudah mengenaliku. Lalu kamu terus menyembunyikan kebenaran dariku. Membuatku dengan bodoh mendaftarkan pernikahan denganmu. Sekarang kamu pasti sangat senang, kan? Aku tidak menipumu. Alasan aku menyembunyikannya adalah karena aku takut kamu dan Hang Bao tidak menyukai orang kaya. Aku sungguh tidak ingin kehilanganmu. Mengenai kejadian 5 tahun lalu, aku juga baru tahu kok. Apakah hanya dengan mengatakan kamu tidak tahu, kamu bisa menghapus semua luka yang kau sebabkan padaku? Maafkan aku. Aku tahu ketidakhadiranku selama ini telah membuatmu dan Hang Bao merasa sangat kecewa. Tapi aku juga sangat berterima kasih atas perjodohan itu yang membuatku bertemu denganmu lagi. Sayang, maafkan aku kali ini. Biarkan aku memberimu dan Hang Bao kebahagiaan. Tidak perlu. Kebahagiaan kami tidak membutuhkan keterlibatanmu. Pernikahan kita sampai di sini saja. Bersiaplah untuk bercerai. Selain itu, Hang Bao akan bersamaku. Jangan pernah mencoba untuk merebut hak asuhnya dariku. Bagus, kerja bagus. Asalkan berita bahwa Li Qian telah mencampakkan seseorang, disebarkan. Dia pasti akan hancur reputasinya. Sekarang, semuanya sudah siap. Tinggal satu langkah terakhir. Tuan muda kedua, mengganggu waktu Anda sebentar? Saya ingin mengundang Anda minum teh. Maksudmu,
Aku harus bekerja sama denganmu untuk melawan sepupuku. Tuan muda kedua, ini bukan melawan kekayaan keluarga Li. Seharusnya ada bagianmu juga, bukan? Permusuhan apa yang kau miliki dengan sepupuku? Lin Xiying selama menjabat sebagai direktur, bukan hanya kejam dan pelit terhadap bawahannya, tapi juga menyalahgunakan kekuasaan. Di dalam perusahaan, sudah lama ada keluhan terhadapnya. Ini juga bisa dibilang mengikuti keinginan masyarakat. Terlebih lagi, Tuan muda kedua, Anda juga tidak ingin seumur hidup dijatuhkan oleh Tuan muda Li, kan? Sepupuku pintar dan cakap sejak kecil. Lagi pula, dia juga bukan orang yang lemah. Mana mungkin semudah itu? Tuan muda kedua, Anda tenang saja. Saya sudah memiliki rencana yang matang. Cukup di rapat Dewan Direksi perusahaan, Anda memimpin penolakan penggantian Tuan muda Li, masalah ini pasti berhasil. Baiklah, aku akan pulang dan memeriksanya. Aku lihat tuan muda kedua itu sangat melindungi sepupunya. Apa kau yakin cara ini akan berhasil? Tuan muda kedua itu, sejak kecil otaknya agak kurang, sangat bodoh. Dia pasti akan setuju. Dengan adanya dia, ditambah skandal lician, maskapai Heng Xin pasti akan mudah didapat. Kalau begitu, Paman, jangan lupakan jasaku nanti. Itu tergantung pada kamu. Apakah kamu nurut atau tidak? Pernikahan kita berakhir di sini. Bersiaplah untuk bercerai. Kakak, jangan minum lagi. Barusan Ji Huaide mencariku. Dia bersekutu denganmu di Dewan Direksi untuk menyingkirkanmu. Ji Huaide, orang tua ini akhirnya menunjukkan warna aslinya. Situasinya sudah genting. Bagaimana bisa kamu masih sempat bercanda? Tenang saja, aku akan selalu di pihakmu. Tidak akan mengkhianati? Tidak perlu. Ide dia tidak buruk. Setuju saja dengannya. Kakak, kamu gila. Itu aset peninggalan ayah untukmu. Triliunan rupiah. Ji Huaide selama ini telah mencari keuntungan pribadi terlalu banyak di Dewan Direksi. Hanya dengan mendekatinya, kita bisa mendapatkan bukti pelanggaran hukumnya. Jadi mata-mata ya. Aku suka itu. Pergi sana. Berpura-puralah dengan baik. Sebisa mungkin, gagalkan rencana mereka. Tenang saja. Dijamin berhasil menjalankan tugas. Tuan muda kedua, perjanjian kerja sama ini tolong Anda tanda tangani. Besok sudah rapat Dewan Direksi. Rencana Anda tidak akan ada masalah, kan? Tidak akan. Tuan muda kedua, Anda tenang saja. Selama Anda menandatangani perjanjian kerja sama ini, maka rencana akan segera dimulai. Dasar bodoh, begitu mudahnya dia tertipu dan berhasil menandatangani surat pengalian saham. Selama aku membantunya naik tahta, maka maskapai Heng Xian akan jadi milikku. Sudah selesai ditandatangani. Rencana, mulai saja. Hubungi media, sebarkan berita bahwa Li Qian telah mencampakkan seseorang. Baik. Hadirin sekalian, aku yakin kalian semua sudah menerima berita skandal Tuan Muda Li yang semena-mena itu, kan? Berita sebesar ini, siapa yang tidak tahu? Dalam semalam, harga saham maskapai Heng Xian turun 10%, menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah.
Anak ini Cian, saya melihatnya tumbuh besar. Dia tidak mungkin orang yang tega meninggalkan istri dan anaknya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika ada kesalahpahaman, lalu kenapa? Sekarang opini publik sangat merugikan kita. Jika kita tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya, kita bisa bangkrut. Hadirin sekalian, Tuan Mudali telah merusak nama baik maskapai Hengxian. Saya mengusulkan bahwa dia harus segera mengundurkan diri. Mengundurkan diri, keluar dari maskapai Hengxian. Mama, jangan sedih. Hang Bao akan cepat besar, melindungi Mama. Li Qian, meskipun kamu menghancurkan hidupku, tapi aku tetap harus berterima kasih padamu karena memberiku Hang Bao yang begitu pintar dan pengertian ini. Ayo pergi. Li Qian sudah diusir dari maskapai Hengxian. Selamat, kamu berhasil membuatnya mendapatkan balasannya. Apa maksudmu? Kamu belum tahu? Berita tentang Li Qian meninggalkanmu menjadi trending topik. Harga saham maskapai Hengxian jatuh drastis. Dia sedang di ruang rapat menerima hukuman dari para pemegang saham. Bagaimana bisa begitu? Hari ini suasana hatiku sedang baik. Jadi, aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. 5 tahun lalu, akulah yang memberimu obat. Awalnya, aku ingin seseorang merekam bukti perselingkuhanmu dengan pria lain agar reputasimu hancur. Tidak kusangka keberuntunganmu bagus, bisa lolos dari musibah dan malah bertemu dengan Li Qian. Jadi orangnya itu kamu, Luoning. Kamu berulang kali menyakitiku. Apa kamu tidak takut aku akan menghancurkan diriku bersamamu? Aku sangat takut. Jiang Xingyu, siapa yang kamu takuti? Sekarang aku sudah bersama Ji Huaide. Begitu dia mewarisi maskapai Hengxian, aku akan menjadi wanita paling bersinar di kota ini. Dengan apa kamu akan melawanku? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak akan pernah. Sekarang sudah terlambat. Apa kamu pikir kamu masih bisa menyelamatkan situasi ini? Sungguh tidak tahu diri. Aku mengundurkan diri. Apa kalian sudah memikirkan siapa yang akan menggantikanku? Betul. Maskapai Hengxian selalu menjadi aset keluarga Li. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ini tidak perlu Tuan Mudali khawatirkan. Bagaimanapun, keluarga Li tidak hanya memiliki satu Tuan Muda. Tuan Muda kedua, Tuan Mudali yang menghambat maskapai Hengxian, bukankah seharusnya segera diusir dari perusahaan? Memang seharusnya dia diusir? Sudah lihat, Tuan Muda kedua sudah bicara. Apalagi yang bisa kamu katakan? Yang kumaksud, seharusnya kamu yang diusir. Apa katamu? Hadirin sekalian, Ji Huaide selama 5 tahun ini mendominasi dewan direksi, mencari keuntungan pribadi, dan secara ilegal mentransfer aset perusahaan. Ini semua buktinya. Ji Huaide, kami sangat mempercayaimu. Kau berani mengkhianati perusahaan. Orang yang merusak properti perusahaan seperti ini harus segera dilaporkan ke polisi. Kirim dia ke penjara. Jadi berita-berita itu juga kau yang menjebak Tuan Mudali. Kau benar-benar penjahat rendahan. Tuan Muda kedua, apa maksudmu? Kau mempermainkanku selama ini ya? Ji Huaide, keluarga Li, selamanya hanya punya satu Tuan Muda. Aku tidak mau mati bersamamu. Aku sengaja berpura-pura bekerja sama denganmu. Itu semua perintah dari sepupuku. Orang yang meracuniku 5 tahun lalu. Kau juga kan? Tidak, aku tidak melakukannya. Kau merencanakan segalanya hanya untuk menjadikan maskapai Hengxian milikmu sendiri. Sayangnya, kali ini kau salah perhitungan. Tuan Mudali, aku terlalu berani. Aku tidak akan berani lagi. Kumohon, berikan aku satu kesempatan lagi ya. Ji Huaide, Anda diduga secara ilegal mengambil alih aset perusahaan. Saya mewakili cabang Jiangdong untuk melakukan penangkapan. Tidak, jangan. Li Qian, berikan aku kesempatan. Tunggu, Li Qian tidak meninggalkan aku dan anakku. Kalian tidak boleh bergerak. Syukurlah dia baik-baik saja. Semua rapat dewan direksi sudah berakhir sekarang. Kalian seharusnya memanggilku
Nyonya Direktur Utama kan? Anda Luoning. Ya, Anda terlibat dalam kasus transfer aset ilegal. Ikut saya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Istriku, kamu mengkhawatirkanku, kan? Tidak. Aku hanya tidak ingin perusahaan maskapai Heng Xian jatuh ke tangan orang jahat. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ayah, jangan lihat aku. Aku tidak akan membantumu. Hang Bao, ayah tahu ayah salah. Tolong bantu ayah sekali lagi. Aku tidak percaya padamu. Guru bilang, perkataan para lelaki brengsek ini tidak boleh dipercaya. Aku tahu selama ini, kamu dan mama banyak menanggung penderitaan. Aku akan mengkompensasi kalian. Aku bersumpah, aku berjanji padamu. Aku akan selalu mencintai mama dan mengutamakan mama. Li Qian, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Meskipun logikaku mengatakan kepadaku untuk tidak memaafkanmu. Tapi mama menyukaimu. Kalau begitu, aku akan membantumu untuk yang terakhir kalinya. Kalian? Sedang apa ini? Istriku, maafkan aku. Selama 5 tahun ini, kamu telah banyak menderita. Tapi aku yakin, pertemuan kita dan juga pernikahan kita bukanlah sebuah kesalahan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar aku bisa memperbaiki kesalahan. Istriku, kali ini aku melamarmu dengan tulus, dengan cinta dan tanggung jawab, dan seluruh aset keluarga Li sebagai mas kawin. Maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Istriku. Mami. Ada apa? Mami tidak mau papi. Aku juga tidak mau papi. Aku tidak menolak. Lalu kenapa kamu begini? Aku juga tidak tahu. Belakangan ini, aku selalu mual dan ingin muntah. Jangan-jangan aku akan punya adik baru. Tidak mungkin, kan? Bukankah keluarga Li kalian selalu anak tunggal selama beberapa generasi? Mungkin karena bertemu denganmu, Tuhan memberiku keberuntungan. Istriku, jangan khawatir. Kali ini aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk melindungimu dan Hang Bao.